Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Ars atau arsi ini banyak di antara kita yang masih terjebak di dalam kalimat tersebut. Tapi itulah proses perjalanan kita di dalam memahami sebuah kalimat, sebuah pemahaman. Padahal arti maksud dari ars itu adalah tahtaku, kerajaanku, atau singgasanaku. Itu kata Allah. Nah, berarti ketika kita berbicara tentang tahtanya Allah, tentang kerajaannya Allah, tentang singgasananya Allah, coba kita lihat juga bahasa Allah dasarnya yang sangat kuat. Pokoknya, intinya yang belum terhiasi dengan berbagai macam dalil hadis dan lain sebagainya, yaitu kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Dan jangan kau cari aku keluar dari dirimu, karena ketika kau mencariku keluar dari dirimu, sungguh kamu tersesat semakin jauh. Coba, mari kita buka secara perlahan tentang inti-intinya soal dalil, soal hadis. Silahkan panjenengan cari. Setelah kita memahami pokok-pokoknya atau inti-intinya, banyak di dalam surat Al-A'raf, Al-Mulk, At-Taubah. Di situ jelas. Monggo panjenengan cari sendiri. Saya akan berbicara yang inti-intinya saja. Berbicara tentang ars atau tentang singgasananya Allah, tentang tahtanya Allah, tentang kerajaannya Allah. Maka ini berarti terkait dengan kalimat Allah yang tadi, yang kenali dirimu maka kau akan kenal aku, dan jangan kau cari aku keluar dari dirimu, karena ketika kau mencariku keluar dari dirimu, sungguh kamu tersesat semakin jauh. Nah, lalu yang dimaksud kenali dirimu itu apa? Karena kita berbicara tentang tahta, tentang singgasana, tentang kerajaannya Allah. Coba kita cari tahu tahtanya di mana, kerajaannya di mana, singgasananya di mana. Ketika kita sambungkan dengan kalimat kenali dirimu maka kau akan kenal aku. Berarti ketika berbicara tentang singgasana, tiga titik singgasana tersebut ada pada manusia. Berarti ketika kita berbicara tentang tiga singgasana tersebut,
berbicara tentang Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Maqdis. Dan Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Maqdis tersebut ada pada manusia. Yang disebut Baitul Ma'mur itu tentang otak. Yang disebut Baitul Muharram itu tentang batin. Dan yang disebut Baitul Maqdis itu tentang syahwat atau tentang kelamin. Ketika kita mengenali tiga singgasana tersebut, tiga singgasana Tuhan tersebut, dan bisa membersihkan tiga singgasananya tersebut, maka kita akan menemukan Tuhan kita. Kita akan bertemu langsung dengan Tuhan kita. Maka kita akan tahu tingkatan, dan tingkatan. Ternyata sebenarnya seluruhnya itu simpel. Lebih simpel itu ketika kita mengkaji diri. Karena dasarnya Allah itu jelas sebelum keluar dalil, sebelum keluar hadis yang bisa menjadi perdebatan. Itu kan jelas. Kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Dan Allah melarang mencarinya di luar diri kita, mengharamkan mencarinya di luar diri kita. Artinya berarti kita harus masuk ke dalam diri. Tapi di dalam syariat ada 7 lapisan. Benar, di Baitul Ma'mur ada 7 lapisan, di Baitul Muharram ada 7 lapisan, di Baitul Maqdis ada 7 lapisan. Untuk bisa sampai kepada singgasana Tuhan tersebut, padahal simpel sebenarnya. Kalau kita mau menyimpelkan, ketika kita habis sholat, misalnya kalau kita orang Islam, kalau kita orang Muslim, setelah sholat silahkan berzikir atau wiridan atau apalah namanya. Tapi setelah kita diamlah tanpa bersuara, tanpa berpikir, tanpa membatin, atau tanpa berkeinginan apapun. Maka orang tersebut secara perlahan akan dituntun oleh dirinya sendiri, oleh hakikat dirinya sendiri. Karena di dalam diri manusia itu ada 3 singgasana Tuhan.
Kenapa harus diam? Diam itu jangan tidak berpikir, tidak membatin, dan tidak berkeinginan. Itu diam. Maka ketika seorang manusia itu bisa seperti itu, dalam kondisi seperti itu, maka jiwanya akan terbimbing. Kalau dia tidak tahu, akan diberitahu. Kalau dia tidak paham, akan dipahamkan. Karena ketika berbicara tentang ars, ini berbicara tentang kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Ketika berbicara tentang kenali dirimu, maka berbicara tentang Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Maqdis. Ketika kita berbicara tentang Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Maqdis, ini berbicara tentang jati diri. Jati diri sejatinya manusia. Hakikatnya manusia. Tidak ada pencapaian tertinggi bagi seorang manusia selain mengenal dirinya secara utuh. Karena Tuhan atau Allah yang kita sebut Tuhan itu pun memerintahkan mengenal diri. Karena pada intinya yang dimaksud diri sejatinya manusia itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Ini tidak melibatkan agama, saudara dan saudariku. Tapi ketika kita mau memulai dari agama, bisa. Dari Islam bisa, dari Kristen bisa, dari Hindu bisa, dari Buddha, dari Konghucu, dari apapun bisa. Karena orang-orang yang beragama itu punya diri. Itulah diri. Ada diri yang beragama dan ada diri yang sudah sampai kepada diri yang sejatinya diri. Ketika seseorang itu sudah sampai ke titik pengkajian kesadaran murninya tentang dirinya, maka dia tidak akan menyalahkan apapun, menilai apapun, apalagi sampai menghakimi. Karena itulah kesadaran seorang manusia yang bisa sampai ke titik murni. Laku terberat bagi seorang hamba itu adalah ketika dia laku memurnikan dirinya. Di dalam laku kesadaran memurnikan dirinya untuk mencapai kepada kemurnian diri. Mungkin ini saja saudara dan saudariku. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau menyinggung panjenengan semua. Ini tentang kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan.
Terima kasih.